Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Apreningsih Flero dengan akhir NIM 124 dari kelas D. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang peradaban Islam di masa kenabian. Yaitu kalau kita lihat dari periode Mekah ya. Nah, Nabi Muhammad SAW ini lahir pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Nah, bangsawan Quraisy dari Bani Hansin tanggal 17 Ramadan 611 Masehi ini malaikat Jibril menyampaikan bahwa wahyu yang pertama surat Al-Alaq 1 sampai 5. Wardah bin Naufal dan seorang pendeta berkata, "Inilah malaikat yang diturunkan Allah pada nabi-nabi sebelummu." Setelah 2 tahun kemudian, malaikat Jibril ini datang lagi dan membawa wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Nah, kalau dari tahap-tahap dakwanya ya, yang pertama itu secara diam-diam di lingkungan keluarga itu dan sahabat itu dekat. Yang kedua itu dakwah kepada keturunan Abdul Muthalib, dan yang ketiga itu dakwah kepada semua orang setelah wahyu Allah surat Al-Hir ayat 94. Selanjutnya kita lihat dari faktor Quraisy dakwah Nabi. Nah, para pemimpin ini tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Mereka ini tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan, dan takut juga kehilangan mata pencairan mereka karena pemahat dan penjual patung memandang Islam itu sebagai penghalang rezeki mereka. Dan Nabi ini menyerukan persamaan hak antara hamba sahaya dan bangsawan. Taklid kepada nenek moyangnya adalah kebiasaan yang darurat berakar pada bangsa Arab. Selanjutnya kita lihat dari tentang kaum Quraisy. Nah, kaum Quraisy ini meminta Abu Thalib untuk memiliki satu antara memerintah Muhammad agar berhenti dari dakwanya atau menyerahkan kepada mereka untuk dibunuh. Budak-budaknya tuh masuk Islam dan disiksa tuanya dengan kejam. Para pemimpin Quraisy juga menyuruh setiap keluarga untuk menyiksa anggota-anggota keluarga yang masuk Islam sebagai murtad kembali, dan tidak seorang pun penduduk di Mekah ini dikenakan melakukan hubungan jual beli dengan Bani Hansin. Hijrah ke dan selanjutnya ada hijrah ke Habasyah. Nah, pemimpin Utsman bin Affan ini diikuti 15 orang, yaitu 10 pria dan 5 wanita. Mereka itu berangkat ke Habasyah, termasuk istri Utsman, yaitu Ruqayyah binti Muhammad. Dan pemimpin Ja'far bin Abi Thalib diikuti 81 orang, yaitu 80 pria dan 1 wanita. Nah, Abu Thalib dan Khadijah saat wafat ini pada tahun 10 kenabian. Pelindung utama meninggal dalam usia 87 tahun. Di 3 tahun setelah itu meninggalnya istri. Jadi istrinya mengikuti. Khadijah dalam usia 65 tahun. Dan ketika Nabi berdakwah di Taif, beliau diejek, disoraki dan dilempari batu, bahkan terluka di bagian kepala dan badan. Kalau kita lihat dari Isra Miraj, pada tahun ke-10 dari kenabian ini tersebut, di atas Allah menghijrahkan Nabi Muhammad SAW. Dan tahun ke-11 kenabian, ada 6 orang dari suku Khazraj menemui Nabi dan menyatakan diri masuk Islam. Dan tahun ke-12 setelah kenabian terdiri dari 10 suku Khazraj, 2 orang suku Aus, dan seorang wanita menemui Nabi dan menyatakan sebanyak 73 orang dari Yathrib. Tahun 13 setelah kenabian ini sebanyak 73 orang dari Yathrib meminta kepada Nabi agar berkenan pindah. Kalau kita lihat dari periode Madinah, hijrah ke Yathrib, Nabi
membangun kembali sebuah masjid pertama di Kuba pada hari Jumat 12 Rabiul Awal 13 Kenabian 24 September 622 Masehi. Nabi meninggalkan Kuba. Di tengah perjalanan di perkampungan Bani Salim, Nabi melaksanakan sholat Jumat pertama dalam sejarah Islam. Jadi pada di tengah perjalanan ke perkampungan Bani Salim dan Nabi ini melaksanakan sholat pertama kali dalam sejarah Islam. Dan kalau kita lihat dari membangun masyarakat Islam, pembangunannya, setiap kabilah sebelum Islam datang itu mereka memiliki tempat pertemuan sendiri-sendiri. Jadi Nabi ini menginginkan agar seluruh umat Islam hanya memiliki satu tempat pertemuan, yaitu Baitullah. Dan Nabi ini mempersaudarakan antara golongan muhajirin, yaitu muslim asal Mekah, dan kaum Ansar, muslim asal dari Madinah. Selanjutnya ada konstitusi Madinah. Penduduk Madinah ini di awal kedatangan Rasulullah terdiri dari 3 kelompok, yaitu bangsa Arab Muslim, bangsa Arab non-Muslim, dan Drana Yahudi. Nah, Nabi ini membedakan perjanjian dalam piagam yang disebut dengan konstitusi Madinah. Yaitu kalau kita lihat dari perang Badar, bulan Ramadan 2 hari 624 Masehi, orang-orang Quraisy ini sebanyak 1000 orang di bawah pemimpinan Abu Jahal bergerak menuju ke Madinah, sementara umat Islam sebanyak 314 orang, dan muslim keluar sebagai pemenang. Di pihak Islam gugur 14 orang dan di pihak musuh gugur 70 orang, termasuk Abu Jahal sebagai pemimpin. Selanjutnya kalau dilihat dari perang Uhud ya, tahun 625 Masehi, Abu Sofyan ini memobilisasikan 3000 prajurit Nabi Muhammad dengan pasukan 100 orang, 1000 orang, Abdullah bin Ubay seorang munafik dengan 300 orang Yahudi membelot, dan 70 orang muslim gugur, termasuk paman Nabi Hamzah, dadanya dibelah dan hatinya dimakan istri Abu Sofyan. Selanjutnya ada perang Azab Khandaq bulan Syawal 5H 627 Masehi. Orang-orang Quraisy ini suku Yahudi yang mengungsi ke Khalibar dan beberapa suku Arab lainnya tuh berjumlah 10.000 tentara di bawah pimpinan Abu Sofyan, dan terdapat juga 3.000 orang prajurit muslim. Dan dalam perjanjian Hudaybiyah tahun 6H ketika beribadah haji sudah disyaratkan Nabi memimpin 1000 kaum muslimin untuk ibadah umroh, dan sebelum tiba di Mekah, Nabi ini ke Mekah di Hudaybiyah. Selanjutnya ada pelanggaran dalam perjanjian Hudaybiyah. Nah, pada tahun 8 Hijrah, Bani Quraisy membentuk sekutunya Bani Bakar yang berperang dengan Bani Qura, sekutu umat Islam. Maka Nabi bersama 1000 pasukan ini tuh bertolak ke Mekah. Karena Abu Sofyan itu memimpin Quraisy, dan anaknya Muawiyah dan juga paman Nabi Abbas menemui Nabi untuk mengatakan bahwa dirinya masuk Islam. Berhala-berhala yang selama ini ada di Ka'bah itu berjumlah 360 itu dihancurkan. Selanjutnya kita lihat selanjutnya ada Nabi wafat. Nabi wafat itu pada hari Senin 12 Rabiul Awal saat 2H dalam usia 63 tahun di rumah istrinya Aisyah. Jadi dia meninggal tuh di rumahnya istrinya. Dan Abu Bakar ini tampak membacakan ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 144 dan berpidato, "Wahai manusia, barang siapa yang memuji Nabi, maka Nabi telah wafat. Tetapi barang siapa yang memuji Allah, maka Allah hidup selama-lamanya." Sekian dari penjelasan dari saya.
Mohon maaf dan